Jumpa lagi dalam program update perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku Minggu 18 Mei 2025. Bersama saya, Hasmoro Rini Sulistami, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah terpantau berada di Samudra Hindia sebelah barat daya Bengkulu dengan tekanan 1006 hektopascal. Daerah tekanan rendah ini membentuk perlambatan dan pertemuan angin atau konfluensi di Samudra Hindia barat daya Banten. Sirkulasi siklonik terpantau berada di Laut Seram, di Samudra Pasifik Barat Laut Pulau Halmahera, dan di Selat Makassar bagian tengah yang membentuk daerah perlambatan angin atau konvergensi di Pulau Halmahera, pesisir selatan Filipina bagian selatan, dan di Kalimantan Timur. Sirkulasi siklonik ini juga membentuk daerah pertemuan angin atau konfluensi yang memanjang di Laut Maluku, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di pesisir barat Sulawesi Barat. Daerah perlambatan angin atau konvergensi juga terpantau memanjang dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Sumatera Utara, dari pesisir barat Sumatera Barat hingga Bengkulu, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Riau, dari Jawa Timur hingga Jawa Barat, di Laut Jawa dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Bone hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Arafuru hingga Laut Banda, dari Laut Maluku hingga Laut Halmahera, dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Sumatera bagian utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Maluku Utara, Laut Halmahera, dan Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan juga di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan juga cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai, meliputi sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara, serta Papua. Sobat BMKG, peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Samudra Hindia Selatan NTT hingga Jawa, di Laut Timur, Laut Arafuru, dan Laut Banda yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang di wilayah perairan tersebut. Waspadai adanya potensi banjirop di pesisir Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga di Maluku. Selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca signifikan untuk beberapa kota besar Indonesia seperti di Medan berpotensi hujan dengan intensitas sedang, Jakarta berpotensi berawan tebal, Bandung berpotensi hujan dengan intensitas ringan, Surabaya berpotensi hujan dengan intensitas ringan, Makassar berpotensi hujan dengan intensitas ringan, dan juga Jayapura berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk kota-kota besar lainnya, mari kita simak informasi selengkapnya. Kita mulai dari Pulau Sumatera, diperkirakan terdapat potensi hujan disertai kilat atau petir yang terdapat di wilayah Tanjung Pinang, kemudian hujan dengan intensitas sedang di Kota Medan, hujan dengan intensitas ringan di Kota Pekanbaru, udara kabur di Banda Aceh, dan potensi berawan tebal di Kota Padang. Masih dari Pulau Sumatera, untuk wilayah Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, esok hari diperkirakan potensi hujan dengan intensitas ringan, sedangkan untuk Kota Jambi, esok hari diperkirakan berawan tebal. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Jawa, waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang diperkirakan terjadi di Kota Serang dan Semarang, kemudian hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di Kota Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, sedangkan untuk Kota Jakarta esok hari diperkirakan berawan tebal. Beralih ke Bali dan Nusa Tenggara, esok hari di wilayah Denpasar diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk Kota Kupang esok hari diperkirakan berawan tebal, dan Mataram esok hari diperkirakan berawan. Kemudian kita ke Pulau Kalimantan. Secara umum Pulau Kalimantan esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Waspadai potensi hujan disertai kilat atau petir yang diperkirakan terjadi di Kota Pontianak. Selanjutnya untuk Pulau Sulawesi, esok hari perlu waspada untuk Kota Mamuju dan Palu yang diperkirakan terdapat potensi hujan disertai kilat atau petir. Sedangkan untuk Kota Manado, Gorontalo, Makassar, dan Kendari esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke wilayah timur Indonesia. Sobat BMKG yang berada di Kota Nabire perlu waspada adanya potensi hujan disertai kilat atau petir, dan Sobat BMKG yang berada di Kota Jayawijaya perlu waspada adanya potensi hujan dengan intensitas lebat. Sedangkan untuk Sobat BMKG yang berada di Kota
Ternate, Sorong, perlu waspada adanya potensi hujan dengan intensitas sedang. Untuk wilayah Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.